pada saat break rekaman sebenarnya ini almarhum Andi ini sebenarnya dia udah ngintro tapi gue nggak ngeh gitu loh. Pertanyaannya gini, bang, terminal rambut kampungan itu maksudnya kampung rambutan itu. Kampung Itu rambutan. berarti istilah rambut kampungan itu Iya, ya. itu keluar tuh. Oke. Katakanlah rocker-rockernya mereka, Iya, rocker itu masih beretitut gitu loh. Gimana ya? Gimana ya? ada adabnya. Ada mereka punya ciri khas karakter khusus gitu. Keren banget. Sama ininya sih sebenarnya pertemanan dan persaudaraannya mereka satu band itu loh, gitu loh. Oke, Jadi, sedalam itu ya. Sedalam itu. Jadi gue sendiri di kesan awal itu nggak terlalu melihat itu gitu loh. Setelah kemarin gue ditontonin film itu, gue baru menyadari itu gitu loh. Segitunya gitu ya. Segitunya mereka tuh persahabatan dan persaudaraannya segitunya gitu sebesar itu yang diusung gitu loh. Jadi memang kan kadang-kadang kita baru sadar kalau orang itu udah nggak ada, orang-orangnya Iya, udah nggak betul, ada betul. gitu. Jadi keingetnya kan hal-hal yang baik, hal-hal yang baiknya kan kita harus inget gitu loh, maksudnya gitu loh. Jadi ya kayak sebelum kejadian itu juga 2 minggu sebelum kejadian itu gue bongkar-bongkar lemari di rumah, nemu tuh demo-demonya mereka tuh yang di awal tuh. Oh. Akhirnya gue foto, gue posting di Instagram gue tag ke mereka gitu kan. Rame deh tuh. Saat itu mereka kayaknya baru pindah base camp, Oke. ya kan, baru pindah base camp. Yang nyaut tuh almarhum Bani, terus si almarhum Herman nyaut, bilang, waduh, itu gimana tuh bang, gitu. Nggak gimana, gue bilang ini mah sejarahnya kalian kan, gue bilang gitu. Kalau buat gue lebih ke situ gitu, ini harta karun nih, gue bilang gitu. Terus udah sampai main dong kesini dong, main dong kesini. Ya ntar kalau pas lagi rame kesana kabarin gue, ntar kita cari waktu ya. Iya. Sampai akhirnya nggak ketemu, emang waktunya nggak ada. Lalu kejadian itu Iya. ya. Iya. Dan itu juga kan nggak ada yang nyangka gitu cerita itu kan gitu. Iya sih, semua juga wah kaget apalagi malam-malam. Iya. Kita dikabarin semua susah. Nah, gue pagi-pagi gue nggak di depan TV, gue nggak pegang handphone tapi nggak buka handphone gitu. Iya. Tiba-tiba dapat WhatsApp dari UPI gitu kan, cuman tulisan Seventeen, apa sih maksudnya gitu. Gue bilang apa maksudnya? Lu gak lihat TV? Enggak. Dikirimin lah video itu kan gitu. Lu bercanda? Gue bilang enggak. Ya itu kayak dikagetin aja gitu loh. Buat gue sih kayak dikagetin gitu. Lepas dari persoalan kita jarang ketemu ya gitu belakangan gitu loh. Ya itu gitu loh. Iya sih yang enggak ya, karena kalau menurut gue pribadi sih ngeband itu, kita bikin musik sama kita bikin band itu stratanya beda bang menurut gue. Bikin musik Kita bikin rekaman di studio, Iya. bukan band nih, lu beca gitu. cabutan beca atau apa. Sama kita bikin band itu, Oh beda. band itu kayak kita punya musiknya, kita punya saudaraannya, Betul. kita punya temenannya, kita punya musuh juga di situ. Betul. Jadi ya mungkin kalau kita bangun cerita gimana Seventeen pertemanan seperti itu ya, ngeband memang harus begitu kayaknya gitu. Emang harus ya kan? sebenarnya Begitu kan. Itulah yang namanya ngeband gitu. Betul. Nggak cuman kita bermusik aja, ada persaudaraannya, ada pertemanannya ya gitu. Ya sama kayak lo bangun rumah tangga sebenarnya. Iya. Hampir sama gitu pada saat anak lo susah, bapak ibunya kan juga susah. Betul. Ya kan, atau nggak suaminya susah,
si istri sama anak juga susah. Iya. Sama, Betul. sama. Kalau buat gue mungkin band lebih kompleks ya. Iya Lebih karena kompleks, tidak diikat ijab kabul iya. secara agama. Statusnya nggak jelas nih. Yoi, jadi komitmen sebenarnya. Komitmen. Betul. Lu komit nggak? Terus mimpi lu satu nggak, tujuannya satu nggak? Nah, Gitu loh. itu Gitu. benar. Pada saat yang satu maunya begini, yang satu maunya begini, itu hal yang biasa. Tapi titiknya sama nggak? Gitu. Lu misalnya katakan gini, yang saat titiknya sama nih, kita mau ke Blok M, semuanya harus ke Blok M nih, ya kan? Masalah caranya lu lewat Kemang atau lu lewat Mampang atau lu lewat Fatmawati, pokoknya nyampenya Blok M. Itu yang tadi gue bilang, cara itu hal yang biasa. Iya. Gitu loh. Setiap orang punya di dalam band kan punya Iya pemikiran. pasti. Tapi titiknya untuk nyampe ke Blok M itu sama-sama. Tujuannya harus sama. Tapi ya. harus sama nyampe di situ. Iya benar. Nah itu tuh, itu loh. Iya sih. Ya gue juga kalau di band gue juga gue sering bilang bahwa kita ngeband tuh di bahu kita bukan cuman band kita aja. Ada orang tua teman gue, ada keluarga teman gue, jadi kayak gitu gitu loh maksudnya. Itu lebih dalam lagi. Di bahunya si Bian ada keluarga gue. Betul, kayak betul. Sampai kayak Dia gitu. manggul itu juga Iya, kan? Iya, sebenarnya iya. ngeband itu bisa sampai titik Betul, itu gitu. betul. Ya menarik sih. Sebenarnya luar biasa, salut buat almarhum kawan-kawan Iya. yang udah beliau. Ada cerita apa bang zaman dulu? Pas rekaman ya? Apa aja deh kali. Pas rekaman banyak cerita yang lucu. Mereka tuh semuanya kan perokok berat. Perokok berat gitu. Jadi zaman itu kan band belum ngasilin ya nggak? Ya, Gitu. Terus udah ya. gitu uang jajan kan nggak ada sebenarnya. Uang makan yang ada. Ya, kan? Gitu. Gue nggak tahu lah mereka sulap gimana. Jadi kalau ada yang namu bawa rokok, seneng banget. Seneng banget itu. Ya kan? Dan itu terserah merek apa aja gitu. Sikat, nyampah udah yang deh. penting ngasep udah gitu kan, udah tuh. Terus pada saat rekaman, gue nggak tahu nih. Rupanya katanya mereka itu slanker. Oke. Slanker. Iya. Tiba-tiba tanpa ini kan bukan direncanakan dengan keinginannya mereka sebenarnya. Gue merencanakan rekamannya harus di tempatnya Bongki karena dekat. Ya. Terus gue tahu kualitas soundnya gitu loh. Terus udah gitu mereka nggak tahu bahwa itu tempatnya Bongki tadinya. Tiba-tiba masuk rekaman terus Bongkinya nongol kan gitu. Iya. Loh, ini punyanya siapa bang? Ini Mas Bongki. Gitu. Belum ngomong. Nggak berapa lama udah jadi berapa lagu gitu ya. Si Pai datang, terus dengerin lagunya mereka gitu. Itu yang mereka ngeriung duduk gini, terus begitu udah selesai rekaman baru ngomong. Tahu nggak sebenarnya kita tuh slanker. Ini kayak mimpi gitu. Kayak mimpi. Gue tiba dulu yang gue nonton konser Emas gitu, nonton mereka yang nggak mungkin bisa ketemu mereka. Tentu gue rekaman di situ, ketemu si Pai, ketemu si Bongki, gitu. Walaupun pada saat itu kan mereka udah notabene bukan Ya, saya. udah bip ya. Tapi kan figur mereka kan betul. ya kan di matanya anak-anak itu kan kuat gitu. Iya. Terus sampai rokoknya gua ambilin lagi katanya. Bisa begitu katanya. Bangga banget Itu sih. kayak mimpi yang ya bonus mimpi sih Iya, sebenarnya iya, udah iya, gitu. iya, gua bilang. iya. Lucu sih banyak. Ada yang kayak almarhum Andi itu lucu juga tuh. Gua kan ngelarang keluar tanpa izin dari gue. Karena mereka nggak tahu jalan di sini. Ya. Bukannya gue jadi bapak-bapak atau orang tua cerewet yang nggak bolehin ini anak laki kan semua. Iya. Cuman perkaranya kalau dia nyasar, dia hilang di mana, terus udah gitu tanggung jawabnya di gue. Iya. Gitu. Sementara masih ada kerjaan yang harus dikerjain. Pada saat break rekaman, sebenarnya ini almarhum Andi ini sebenarnya dia udah ngintro, tapi gue nggak ngeh gitu loh. Pertanyaannya gini, bang,
terminal rambut kampungan itu. Maksudnya kampung rambutan. Itu. Kampung Itu rambutan. berarti istilah rambut kampungan itu Iya, ya. itu keluar tuh. Oke. Rambut kampungan nggak ada. Kampung rambutan. Iya. Iya. Jadi, oh itu. Oh itu mah. Deket lah dari sini. Kalau ke situ naik apa ya? Udah ditanya-nanya gitu kan. Itu naik ada nomor sekian, lu naik angkot gini. Udah gue nggak tahu cerita. Besokan dia hilang. Gue karena rumahnya di sebelah kan, gue gampang dong gitu kan. Kapan gue mau atau nggak? Yang hilang siapa aja nih kelihatan. Iya, atau nggak gue lagi sepi di rumah pengen temen-temen ngobrol kan ke sebelah. Kok dia nggak ada ya? Gitu. Andi kemana? Ke depan bang. Gitu. Cuman gue lumayan lama nongkrong di situ. Kok nggak balik-balik ke depan? Terus lama-lama, udah deh biarin aja deh. Mungkin janjian sama temennya di depan gitu kan. Gue balik lagi. Sore gue balik lagi situ. Terus itu siang tuh pas jam makan siang. Sore balik, belum ada juga. Kemana? Ke depan lama banget. Anak-anak nggak enak hati kan, pengen ngomong kan gitu ya. Akhirnya, enggak, jujur aja kemana? Nggak tahu, dia tadi pergi. Kemarin enggak dia nanya rambut kamu. Walah, gue bilang gitu. Wah ini kemana? Belum balik-balik nih gitu kan. Sampai Isya loh. Sampai Isya belum balik. Tiba-tiba telepon yang masuk ke gue. Ring telepon. Wah ini si Andi nih. Angkat teleponnya. Di mana, Di? Aku hilang, Bang. Stres gak gue? Ada orang hilang aku. Yang bener lu hilang di mana? Gue bilang gitu kan. Lu tuh kemana? Sebenarnya aku nggak tahu ini di mana. Gitu. Mau pulang ke Depok bingung. Tunggu, gini, lihat dulu di pinggir jalan itu kan kadang ada toko-toko. Iya, pelang-pelang yang ya. ada alamat atau nggak pelang jalan. Kalau pelang jalan kan bisa banyak kan. Betul. Toko deh gitu. Pelumpang bang. Tanjung Priuk. Jauh banget kan. Ujung-ujung. Oh gitu. Berarti lu cari bis yang arah Kampung Rambutan. Gue bilang gitu. Dari Kampung Rambutan baru naik angkot yang kemarin gue ngomong sama lu. Nyampe lu jam 11 malam baru nyampe. Anak hilang udah balik. Banyak cerita gitu. Lucu deh itu. Itu nekat sih kalau. Nekat gitu. Ya mungkin dia udah sakau banget pengen jalan-jalan, suntuk kali rekaman mulu kan gitu. Iya mungkin zaman itu Depok kan masih sepi. Betul. Gitu kan, nggak tahu jalan. Kalau jalan mau jalan-jalan suka ke Jakarta. Benar. Gitu. Ya gitu-gitu lucunya. Tuh emang musuhnya anak daerah kalau ke Jakarta tuh jalan ya. Betul. Jalanan tuh dia musuh banget tuh. Tapi emang setelah itu kan mulai udah rilis tuh album tuh, ya udah promo. Kedengarannya agak-agaknya bunyi nih, gitu kan. Gue juga belum bisa memastikan ini bunyi apa enggak gitu pada saat itu. Tapi arahnya bunyi, gitu. Udah. Suatu hari, akhirnya kan ini kan setelah promonya promo efektif 3 bulan di sini selesai, mereka pulang ke Jogja. Kontrakan itu masih ada sebulan lagi kalau nggak salah. Barang-barangnya masih di sebelah. Gitu. Satu hari Doni sama Reza manajernya datang ke rumah bawa mobil L300 gitu. Mau ngambil sisa-sisa barang. Karena kontrakan juga mau habis kan. Bisa. Mau ambil barang. Terus nah gue lagi ngapa-ngapain juga tuh, bilang gini, bang Jogja yuk gitu. Buat gue juga Jogja tuh kayak rumah gitu kan. Terus dia gitu, Seventeen mau main katanya 3 hari ke depan ini bareng Bib. Wih sangat gede dong. Nah cuman emang sebelum itu kalau nggak salah setelah nggak jauh dari Soundrenalin kedua gitu loh. Waktu Soundrenalin si The Brur tuh masih main gitu kan. Di airport gue ketemu Pongki
Pongki, Gustik. iya Pongki Barata, Pongki gitu. Barata. Terus udah gitu, dia bilang gini, Mas, itu anak-anakmu gede lo di Jogja, siapa? Gitu kan. Kok anak gue sih gitu, siapa gitu? Yo Seventeen lah, siapa lagi gitu. Oh gitu. Dia cerita banyak lah gitu kan. Ya gue nampung aja denger doang kan gitu. Ya buat gue, ya mungkin itu penilaian lu kali. Karena gue belum ngerasain sesuatu yang seperti itu Iya. mereka gitu kan. Akhirnya pada saat itu Doni jemput datang ke itu, terus gitu ngajakin ke Jogja. Udahlah kan, tidur di base camp aja. Terus udah gitu nanti kita kuliner kemana-mana, jalan-jalan. Menarik juga sih gue pikir gitu. Ya paling berapa hari terserah, kan berangkat udah nggak ngongkos katanya gitu. Tidur juga udah nggak mikir. Yaudah deh berangkatlah kita ke Jogja. Nah itu akhirnya pas hari H main, itu gue udah dikejutin satu kejutan pertama tuh. Karena gue gak nyangka mereka segitunya kan gitu. Kejutan pertamanya gue ke venue itu mau soundcheck tuh, naik mobil Resa, ada stiker Seventeen tuh di belakang kaca belakang gitu kan. Ini orang udah penuh nih di pintu masuk itu kan gitu loh. Kita mau ke parkiran kan, tiba-tiba begitu ngeliat stiker itu mobil digeruduk, tau gak lo, buruk gitu orang gitu, disangkainya bandnya. Sampai segitunya. Siapa sih? Bukan temennya gitu. Lolos masuk kan, itu udah satu tuh kejutan. Belum ngeh juga gue, dan gue belum nyambungin omongan Pongki gitu kan pada saat itu. Akhirnya ya udah sampai itu ketemu ke backstage, ada anak-anak bib segala macam, udah ya udah teman-teman semua udah nongkrong aja ngobrol. Hai, begitu event mau dimulai kan mereka jadi opening Ya. gitu. Yang paling enak tuh buat gue tuh nonton di FOH. Gue kayak FOH gitu, di tengah terus di atas gitu. Ini udah lautan orang semuanya gitu, di UGM gue ingat itu. Lautan orang. Lapangan UGM itu ya. Nah hari itu bertepatannya tuh ada cerita yang ini loh, yang satu bis anak sekolah yang terbakar Solo. dari Bali. Bukan Bali. Bantul. Bantul. Yang dari Bantul. Oh iya. Yang dari Bantul kan kebakar Di pokoknya pulang dari Bali ya, habis dari Python. wisata ya. Iya kan, ya kan, betul. sudah gitu. Akhirnya Iya benar. gue dari atas nonton gitu. Mereka naik. Doni cuma bilang gini dah, matiin semua lampu. Kita matiin semua lampu. Terus dia speech bilang bahwa kita berkabung di pagi ada kejadian gini. Itu warga Jogja. Terus udah gitu buat kita semua orang Jogja. Gue merinding ngomong gitu tuh. Iya. Terus minta mengeningkan cipta. Lu bayangin ya, satu area sebanyak itu orang yang berisik, tiba-tiba diajak mengeningkan, diem, merinding kan lo. Iya. Asu nih gue bilang gitu. Habis selesai katanya, itu nggak pakai babi bu, jreng. Intro langsung. Iya, lampu nyala udah. Ya itu udah kayak lele dikasih makan itu udah orang-orang itu. Baru gini. Ya satu hal yang sampai hari ini buat gue gitu, semua produk apapun yang gue kerjakan gitu loh, kalau mereka ditimpuk sakitnya di gue loh. Betul. Masih itu ada tuh sampai hari ini. Di luar bicara uang ya, kita nggak bicara uang itu, maksudnya ada sisi batinnya gitu ya. Iya. Tapi begitu mereka jadi gitu kan, ngeliat kayak gitu, itu yang paling nervous gue Iya. sebelum mulai itu. Dan nggak tahu tuh, yang kita bisa berkaca-kaca aja ngeliat, Iya. anjir itu capek-capek kerja itu kemarin, Itu kayak hasilnya. gitu ya, Benar, gitu loh. benar.